Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Dr. Sufi. Sobat sehat, akreditasi bukan sekedar dokumen. Ada 5 cara penilaian dalam akreditasi yang dikenal dengan RDUWS yang dilakukan oleh surveyor. R. Melihat dokumen regulasi yaitu SK, pedoman, panduan, dan SPO. D. Surveyor melihat dokumen bukti implementasi. O. Surveyor melakukan observasi. B. Surveyor meminta wawancara. Dan yang terakhir S. Surveyor meminta sobat sehat melakukan simulasi atau peragaan. Ini semua untuk membuktikan apakah sobat sehat sudah melakukan kerjakan yang ditulis dan tulis yang dikerjakan. Channel YouTube Dr. Sufi dibangun untuk itu semua. Sobat sehat, ini adalah video saya yang ke-349 yang akan membahas kriteria Lokakarya Mini atau kriteria 1.5.2. Siap versi revisi memang masih dalam bentuk draft, namun perlu segera disosialisasikan agar puskesmas mulai mempersiapkan seluruh anggota organisasi di puskesmas untuk mengetahui, memahami, dan menerapkan serta membangun sistem secara bertahap. Adapun draft siap versi revisi meliputi 5 bab, yaitu bab 1 KMP, bab 2 UKM, bab 3 UKP Farmasi dan Laboratorium, bab 4 PPN, bab 5 PMP. Adapun perbedaan jumlah bab, standar, kriteria, dan elemen penilaian bisa dilihat pada slide berikut di video. Standar akreditasi versi revisi terdiri dari 5 bab, 34 standar, 78 kriteria, dan 297 elemen penilaian. Materi baru dan yang disempurnakan pada siap revisi bisa kita lihat pada slide di video berikut ini. Adapun materi baru dan yang disempurnakan pada siap versi revisi meliputi 1 indikator mutu, 2 SKP, 3 MFK, 4 Germas, 5 UKM esensial, 6 PPN, 7 PISPK, 8 area prioritas, dan 9 penilaian terhadap Dinkes. Materi baru ini terintegrasi dalam proses manajemen puskesmas melalui P1, P2, dan P3. Seperti kita sudah bahas pada video sebelumnya, bab 1 KMP terdiri dari 6 standar, yaitu perencanaan puskesmas, tata kelola organisasi puskesmas, manajemen sumber daya manusia, dan MFK, serta pengawasan, pengendalian, penilaian kinerja, dan yang terakhir peran Dinkes kabupaten kota. Sobat sehat, kita sudah membahas 2 kriteria dari standar perencanaan puskesmas, yaitu kriteria penetapan jenis layanan dan kriteria akses pengguna layanan pada video 329 dan 340. Kita juga telah membahas 4 kriteria dari standar tata kelola organisasi, yaitu kriteria struktur organisasi, kriteria dokumen regulasi dan pengendalian dokumen, kriteria pengelolaan jaringan dan jejaring, kriteria sistem informasi yang bisa dilihat pada video 331 sampai dengan 334. Dan kita sudah membahas juga 5 kriteria dari standar manajemen sumber daya manusia, yaitu kriteria ketersediaan SDM, kriteria uraian tugas, kemudian kriteria file kepegawaian, kriteria orientasi pegawai, dan kriteria penyelenggaraan K3 yang bisa dilihat pada video 335 sampai dengan video 339. Kita juga sudah membahas 8 kriteria dari standar manajemen fasilitas kesehatan dan keselamatan, yaitu kriteria program MFK, kemudian program keselamatan dan keamanan, kriteria manajemen inventarisasi, pengelolaan, penyimpanan, dan penggunaan B3 dan limbah B3, kriteria program tanggap darurat bencana, kriteria program pencegahan dan penanggulangan kebakaran, kriteria program ketersediaan alat kesehatan, kriteria program pengelolaan sistem utilitas, dan kriteria MFK, yang ini semua bisa dilihat pada video 340 sampai dengan video
347. Nah Sobat Sehat, selanjutnya di video 348 sampai 350 kita akan membahas 3 kriteria dari standar pengawasan, pengendalian, dan penilaian. Kita lihat dulu slide yang menjelaskan standar 1.5 pengawasan, pengendalian, dan penilaian kinerja di video. Selanjutnya kita lihat juga slide yang menjelaskan 3 kriteria dari standar pengawasan, pengendalian, dan penilaian kinerja di video. Ada 3 kriteria pada standar pengawasan, pengendalian, dan penilaian kinerja, yaitu kriteria indikator kinerja, kriteria lokakarya mini, kriteria audit internal, dan pertemuan tinjauan manajemen yang semuanya juga ada di video yang sudah kita lihat dan yang akan kita lihat. Di video 349 ini kita akan membahas kriteria lokakarya mini, yaitu kriteria 1.5.2. Sobat Sehat, silahkan juga melihat video 140 tentang lokakarya mini bulanan dan video 141 tentang lokakarya mini tribulanan. Selanjutnya kita akan membahas pernyataan standar 1.5. Pengawasan, pengendalian, dan penilaian kinerja dilakukan secara periodik untuk menilai efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan tata kelola, kesesuaian dengan rencana, dan pemenuhan terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat. Maka dilakukan pengawasan, pengendalian, dan penilaian kinerja puskesmas. Dapat berupa pemantauan, supervisi, lokakarya, baik lokakarya mini, kemudian audit internal, dan rapat tinjauan manajemen. Kita bahas berikutnya adalah pernyataan kriteria 1.5.2. Lokakarya mini lintas program dan lokakarya mini lintas sektor dilakukan sesuai dengan kebijakan dan prosedur. Selanjutnya kita bahas pokok pikiran dari kriteria 1.5.2. Pokok pikirannya meliputi proses maupun hasil pelaksanaan upaya puskesmas perlu dikomunikasikan oleh kepala puskesmas, penanggung jawab upaya, baik KMP, UKM, dan UKPP kepada peserta lintas program dan lintas sektor terkait agar ada kesamaan persepsi untuk efektivitas pelaksanaan upaya puskesmas. Komunikasi dan koordinasi puskesmas melalui lokakarya mini bulanan, lintas program, dan lokakarya mini tribulanan lintas sektor dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Lokakarya mini bulanan digunakan untuk menyusun secara lebih terinci kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan selama 1 bulan mendatang, khususnya dalam waktu, tempat, sasaran, pelaksanaan kegiatan, dukungan, baik lintas program dan lintas sektor yang diperlukan, serta metode dan teknologi yang digunakan, menggalang kerjasama dan keterpaduan, serta meningkatkan motivasi petugas. Lokakarya mini tribulanan digunakan untuk menetapkan secara konkret dukungan lintas sektor yang akan dilakukan selama 3 bulan mendatang melalui sinkronisasi, harmonisasi dari RPK antar sektor atau antar instansi dan kesatupaduan tujuan, menggalang kerjasama, komitmen, dan koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan pembangunan di tingkat kecamatan, meningkatkan motivasi dan rasa kebersamaan dalam melaksanakan pembangunan masyarakat kecamatan. Selanjutnya kita akan bahas elemen penilaian. Elemen penilaian yang pertama, dilakukan lokakarya mini bulanan dan tribulanan secara konsisten dan periodik untuk mengkomunikasikan, mengkoordinasikan, dan mengintegrasikan upaya-upaya puskesmas, D dan W. 2. Dilakukan pembahasan permasalahan, hambatan dalam pelaksanaan kegiatan dan rekomendasi tindak lanjut dalam lokakarya mini atau D dan W.
Ketiga, dilakukan tindak lanjut terhadap rekomendasi lokakarya mini bulanan dan tri bulanan dalam bentuk perbaikan pelaksanaan kegiatan. Ini D dan W. Sobat Sehat, kita lihat dulu satu slide yang menggambarkan implementasi manajemen dari Puskesmas yang meliputi analisis situasi, perencanaan, penggeraan pelaksanaan, dan pengawasan pengendalian penilaian. Baiklah, selanjutnya kita lihat dua slide di video yang menunjukkan apa saja yang harus dilakukan untuk memenuhi elemen penilaian 1.5.2.1, yaitu dilakukan lokakarya mini bulanan dan tri bulanan secara konsisten dan periodik untuk mengkomunikasikan, mengkoordinasikan, dan mengintegrasikan upaya-upaya Puskesmas D dan W. Sekarang kita lihat satu slide di video yang menunjukkan apa saja yang harus dilakukan untuk memenuhi elemen penilaian 1.5.2.2. Dilakukan pembahasan permasalahan, hambatan dalam pelaksanaan kegiatan, dan rekomendasi tindak lanjut dalam lokakarya mini atau D dan W. Selanjutnya kita lihat video yang menunjukkan apa saja yang harus dilakukan untuk memenuhi elemen penilaian 1.5.2.3. Dilakukan tindak lanjut terhadap rekomendasi lokakarya mini bulanan dan tri bulanan dalam bentuk perbaikan pelaksanaan kegiatan. Bisa D, bisa W. Di video ini dijelaskan yang harus dilakukan untuk memenuhi elemen penilaian lokakarya mini lintas program dan lokakarya mini lintas sektor meliputi pertama, menyusun jadwal lokakarya mini lintas program dan lokakarya mini lintas sektor sesuai contoh siklus manajemen Puskesmas yang berkualitas yang terdapat pada Permenkes RI nomor 44 tahun 2016 tentang pedoman manajemen Puskesmas. Lihat halaman 11 sampai 12 yang menjelaskan ada 9 tahap dan tahap lokmin lintas program ada 12 kali. Selain itu di 9 tahap ini selain ada tahap lokmin lintas program ada 12 kali pertemuan per tahun, ada lokakarya mini lintas program yang 4 kali pertemuan per tahun. Dokumen pertemuan lokakarya mini lintas sektor dan lokakarya mini lintas program itu harus disiapkan gaun atau gambar absensi, undangan, dan notulen. Kemudian disiapkan juga dokumen agenda lokakarya mini lintas sektor pertama dan rutin. Agenda lokakarya mini lintas sektor pertama dan rutin sesuai contoh pada Permenkes RI nomor 44 tahun 2016 tentang pedoman manajemen Puskesmas. Lihat halaman 39 sampai dengan 53 di Permenkes 44 tahun 2016. Dokumen notulen lokmin lintas program dan notulen lokmin lintas sektor terdapat pembahasan hambatan dan masalah dalam pelaksanaan kegiatan dan kesepakatan pemecahan sebagai rekomendasi tindak lanjut. Dokumen identifikasi ketidaksesuaian atau masalah, analisis ketidaksesuaian atau masalah, rencana tindak lanjut, target waktu penyelesaian, penanggung jawab, waktu pelaksanaan tindak lanjut, dan status penyelesaian dalam bentuk matriks. Sobat Sehat, silakan melihat lebih rinci pada draft lampiran 1 Permenkes RI tentang standar dan instrumen akreditasi Puskesmas edisi kedua versi tahun 2021. Demikianlah Sobat Sehat, di video 349 ini kita telah membahas kriteria 1.5.2 lokakarya mini lintas program dan lokakarya mini lintas sektor. Kita akan bertemu kembali di video 350 yang akan membahas tentang kriteria audit internal dan pertemuan tinjauan manajemen atau kriteria 1.5.3. Sampai di sini dulu ya. Semoga selalu sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.